Baik, sebelum kita mulai rapat evaluasi, saya akan menjelaskan sedikit untuk ujian KOME semester terakhir ya di semester 7 ini. Jadi untuk ujian, sebentar. Untuk ujian itu akan ada 3 hari ya, mungkin beberapa penguji sudah dihubungi oleh mahasiswa. Kenapa agak awal kita minta, karena nanti mau saya amprah ke URT ya untuk disediakan ruang SGD-nya. Nanti bisa memilih antara tanggal 8, tanggal 10, atau tanggal 11 Januari. Karena tanggal 9 libur Siwaratri, dan untuk ujian tidak kami mundurkan, walaupun ada beberapa yang mungkin mahasiswa yang belum program, karena kedepannya masa semester 7 ini lumayan banyak ya kegiatannya, jadi ada OSCE, Kompre, juga ada KKN, jadi makanya untuk KOME benar-benar di strict dengan rencana jadwal yang di awal, jadi di tanggal 8 sudah mulai ujian, seperti itu. Nah, untuk penguji ini ya, jadi memang tetap di rolling, seperti Dr. Kandre, SGD 3, Dr. Indah, SGD 4 ya. Jadi mungkin sudah dihubungi juga oleh SGD terkait hari ujian. Tadi saya sempat cek juga dari Google Form-nya, tinggal Dr. Sri Ratna ya yang belum mengisi tanggal ujian. Untuk Dr. Indah mungkin nanti saya japri ya kalau memang online nanti akan kami siapkan untuk link ujiannya karena kan sudah mendekat tanggal persalinan seperti itu. Oke, untuk semester 7 ini karena semester terakhir jadi yang diupload tidak hanya modul 8 atau modul yang di semester 7 tapi mulai dari modul 1. Jadi semua form dari modul 1 sampai modul 8 itu semua diupload ke LMS. Sudah ada rumahnya ya untuk modul 1 sampai 8. Nanti mohon pembimbing mengecek apakah sudah lengkap semua modul diisi atau diupload ke LMS. Lalu selain itu mereka juga mengupload laporan semester ini, juga video pelaksanaan program semester ini. Dan semua komponen ini paling lambat tanggal 7 Januari sudah diupload, jadi H-1 hari ujian pertama. Jadi walaupun ada beberapa SGD yang belum presentasi kunjungan terakhir, tetap kami minta mereka mengupload semua dokumennya di tanggal 7 Januari. Karena kan dianggap sudah melaksanakan program ya tinggal mempresentasikan saja dengan dosen pembimbing seperti itu. Nah, nanti untuk penilaian modul sama seperti semester yang kemarin, semester genap, jadi nanti akan saya share untuk template-nya secara Excel. Saya akan share juga link Google Drive-nya. Jadi nanti di Google Drive ada folder untuk nilai diskusi sampai dengan presentasi kunjungan ketiga. Lalu ada folder untuk modul dan juga folder untuk ujian ya. Jadi untuk modul nanti untuk komponen 1 sampai 9 adalah komponen sesuai formulir ya pada modul 8, jadi ada form 1 tentang status kesehatan Baduta, lalu form 2 tentang nutrisi Baduta sampai dengan pola diet ibu menyusui. Tambahannya adalah nanti dicek apakah sudah semua modul di-upload ya. Jadi kalau misalnya modul 1 sampai modul 7 lengkap, benar-benar lengkap semuanya, baru di poinnya 2. Tapi kalau ada yang kelewat-lewat atau dia upload tapi dicek masih banyak yang kosong-kosong, itu poinnya jadi 1 ya, jadi belum lengkap. Jadi 0 tidak mengisi, 1 kurang lengkap, kalau sudah lengkap semuanya baru di poin 2. Lalu juga nanti mohon dicek dari programnya apakah memang sudah sesuai dengan masalah yang ditemukan. Lalu untuk laporannya juga dicek apakah sudah di-upload dan sudah sesuai, jadi sudah lengkap isinya semua, ada identifikasi masalah, ada seperti PKM bisa lah ya, ada namanya laporan pelaksanaan program, ada dokumentasi, ada media yang di-upload gambarnya ke laporan, seperti itu. Ini untuk penilaian modul, lalu untuk muridnya, bentar ini saya cek ya. Oke, lalu untuk maaf. Oke, untuk ujian kan sebenarnya cuma 9 formulir ya yang di semester 7 ini, tapi ada tambahan beberapa pertanyaan yang kita kaitkan dengan modul sebelumnya. Jadi nanti ketika ujian tidak hanya mahasiswa tahu mengenai status kesehatan, status pertumbuhan dan perkembangan pada usia anaknya sekarang, tapi bisa mereka mengkaitkan
dengan kondisi dari modul 1, jadi dari ketika hamil atau ketika baru lahir ya. Contohnya yang ini, yang pertanyaan 1 kan masih terkait dengan semester 7, jadi sekarang gimana nih status kesehatan bayinya, apakah sehat, apakah mungkin sering sakit, atau ada hal lainnya. Lalu nanti yang pertanyaan 2 sudah mulai mengkaitkan dengan ada nggak hubungan kondisi anaknya sekarang, misalnya sering sakit atau anemis, apakah ada hubungannya dengan dulu mungkin ibunya pas hamil dari kecukupan nutrisinya kurang misalnya. Lalu juga dikaitkan dengan ketika anaknya ini masih neonatus ya, anak Komeng yang sekarang masih neonatus dulu, ada kaitan nggak kondisi ketika dia neonatus atau ketika dilahirkan itu dengan riwayat persalinan dari ibunya. Untuk pertanyaan yang keempat, ini masih tentang yang semester 7 ini, jadi bagaimana sih kecukupan makanan atau nutrisi dari bayinya, dari badutanya, lalu apakah mahasiswa memberikan konseling jika ditemukan masalah pada nutrisi badutanya. Lalu pertanyaan 6, semester yang sekarang, jadi bagaimana status saat ini pertumbuhannya, baik dari berat badan maupun tinggi badannya, apakah berat badannya normal atau kurang gizi. Mudah-mudahan nggak ada gizi buruk ya. Lalu untuk yang tinggi badannya apakah normal, apakah stunting, ataukah yang lainnya. Lalu di yang pertanyaan 7 baru dikaitkan dengan dulu. Jadi walaupun misalnya sekarang sudah normal, apakah dulu pernah ada sempat dia turun misalnya berat badannya, karena apa dia turun, apakah sudah diintervensi, lalu tinggi badannya gimana dulu, apakah pernah turun misalnya atau mendekat ke arah stunting, pergerakan kurvanya seperti apa. Jadi bisa mulai ditanyakan kaitannya dengan status pertumbuhannya yang dulu waktu dari sejak baru lahir. Pertanyaan ke-8, untuk yang modul semester ini juga, status perkembangan saat ini seperti apa dari semua aspek, motorik, sensorik, personal, sosial atau kemandirian, sama dari bahasanya. Lalu yang pertanyaan 9 adalah menganalisis apakah pernah ada hambatan ya sejak bayi baru lahir. Apakah mungkin pas usia setahun sempat ada keterlambatan di bahasa misalnya atau ada keterlambatan di sensorik, dan apakah sudah diintervensi, intervensinya seperti apa? Apakah mahasiswa Komik pernah memberi konseling misalnya atau pernah mengajarkan stimulasi dini misalnya ya terkait dengan perkembangannya. Lalu pertanyaan 10 itu terkait status imunisasi anak saat ini, apakah sudah lengkap semua yang dasar, termasuk dengan booster-boosternya, apakah sudah dilengkapi semua. Lalu pertanyaan 11 mengenai kecukupan dari nutrisi ibunya, terutama kalau sekarang ibunya masih menyusui anaknya. Nah, 12 adalah pertanyaan tambahan, ini tidak ada di semester ini, tapi di semester sebelumnya pernah ada terkait dengan tentang KB, jadi menanyakan apakah mahasiswa bisa memberikan konseling sesuai dengan kondisi ibunya, misalnya anaknya sudah 3, apakah sudah pernah di-approach untuk memberikan konseling mengenai KB misalnya. Pertanyaan ke-13 sampai 15 adalah mengenai program. Jadi pertanyaan yang nomor 13 terkait apakah mahasiswa sudah bisa mengidentifikasi masalah kesehatan yang ditemukan pada keluarga binaan, apakah sudah sesuai identifikasi yang di observasi atau diamati ketika melakukan kunjungan lapangan. Lalu ke-14, menganalisis apakah program yang ada sekarang itu ada kaitannya nggak dengan program yang dulu, ataukah tiap semester itu programnya berdiri sendiri-sendiri sesuai yang diharapkan mau dilakukan oleh mahasiswa, ataukah memang ada kelanjutan. Jadi misalnya dulu penyuluhan tentang MPASI, mungkin sekarang perkembangannya adalah dia kelanjutannya memberikan pelatihan misalnya. Jadi tetap terkait MPASI, tapi ada hubungannya dengan yang semester sebelumnya. Untuk pertanyaan ke-15 adalah menilai ya bagaimana mahasiswa dalam melaksanakan program di keluarga binaan. Sama seperti yang sebelumnya, untuk yang sekarang saya beri untuk nilainya 1-4 ya, jadi nggak ada yang tengah-tengah. Jadi apakah tidak bagus sama sekali, sangat tidak bagus, cukup, ataupun sempurna ya. Jadi 1-4, maksimalnya 4, nanti tinggal di input aja angkanya sesuai dengan yang di kolomnya ya. Jadi kalau di 4, ditulis di 4 di sini. Nanti akan otomatis ternilai di Excel-nya. Oke, untuk sertifikat sudah saya bagikan ya untuk PKM. Oke, mungkin sekian untuk paparan mengenai ujiannya. Sekarang kita lanjut ke evaluasi sebentar. Evaluasi. Oke. Ini Dokter Dia sama Dokter Ratna lagi SGD ya. Mungkin kita ke Dokter Oki dulu. Dokter Oki ada masukan untuk SGD-nya, Dok?
Terima kasih Dokter Tri. Kalau dari SGD saya itu untuk pelaksanaan KOME-nya itu eh, anak-anaknya bervariasi. Ada yang sudah menjalankan program, tapi ada yang belum juga presentasi programnya begitu. Seperti Komang ini emang dari dulu bermasalah sekali dia. Mang Ari Jadi ya dok ya. iya dok. Nanti saya ingatkan lagi dok. Oh, Ya. itu Dokter udah Oki SGD berapa dok? SGD berapa? 10 ya dok ya? Coba saya Ya, lupa. ya, ya, nanti saya cek lagi. Ya. Oke lanjut dok. Sudah saya ingetin dok ke teman-temannya bahwa suruh dia presentasi dulu. Kadang dulu itu dia sempat nggak presentasi programnya, ujuk-ujuk dia sudah melakukan program gitu dok, Oh tanpa ya, ya, saya ya. ACC. Saya kesel sekali. Tapi kali ini udah saya ingatkan dan kebetulan juga dia waktu itu sakit, jadi belum 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 sempat ketemu lagi dok. Oke. Yang lainnya sedang proses sih dok. Ya, ya. Dokter sudah yang Oh. presentasi kunjungan ketiga dok? Sebagian sudah kemarin, Oh, eh sisanya masih sedang menyusul, dok. Gitu. oke. Nggih, Oke, itu terima aja kasih dok dokter dari saya. Oki. Nggih, Ya, terima oke. kasih. Ya, kita lanjut ke dokter Trisna. Silakan dokter Trisna. Ataukah SGD ya? Dokter Trisna? Ya. Mungkin lanjut dulu ke dokter Indah. Dokter Indah silakan dok. Terima kasih. Selamat pagi, Dokter Ya. Tri. Selamat pagi yang teman-teman dokter lainnya. Maaf, Dok, saya off cam ya, Dok. Untuk jadwal ujian, saya sudah dihubungin sama SGD 4. Cuman saya bilang setelah tanggal 5 baru saya bisa hubungi karena besok saya lahiran. Kemudian untuk SGD saya, eh, satu orang saja yang belum presentasi kunjungan, Dok. Tapi semua sudah menjalankan program. Dia juga sudah upload di LMS, cuman belum presentasi karena waktu itu kalau Dio ini setiap saya SGD Komia pagi dia pasti akan terlambat dan Oke, nggak datang. saya tahu anaknya. Oke dok. Itu Dok. Jadi memang memang perlu perhatian. Cuman pasti saya akan minta dia untuk presentasi Dok, maupun dia tidak hadir atau gimana gitu. Sisanya sudah melakukan program, semuanya sudah upload di LMS, modulnya juga rata-rata sudah lengkap. Tinggal Dio itu aja Dok untuk presentasi kunjungan. Misalnya sudah baik Dok. Oke. Belum presentasi kunjungan sudah program belum ya yang Dio ini ya? Sudah Dok. Sudah diupload Dok. Sudah saya Oh, buka, sudah cuma belum presentasi aja. iya. Karena waktu itu dia bilang telat bangun Dok. Saya kan Oke. biasanya ikutin jadwal tuh jam 8, dia bilang nggak datang dah. Hmm. Telat bangun. Itu berapa kali seperti itu. Dok Indah nanti kabarin saya dok ya mau kapan dokter Ya. ujian. Kalau memang nggak bisa di rentang 11 karena masih pasca persalinan nggak apa-apa dok. Nanti kabarin aja supaya nanti kita bisa siapkan linknya untuk dokter ujian dok. Oh ya, Ya. siap-siap. Oke, Makasih Dok. terima kasih. Oke, Dokter Tri, SGD ya. 11 ya. Oke, siap dokter Ratna. Oke, terima kasih. Untuk SGD 11 tidak ada masalah, hanya teknis ke lapangan bertemu ibu angkat, jadi jadwal fleksibel online saya biasanya. Kemudian ada satu mahasiswa yang belum menjalankan program, tapi agar tidak apa namanya berimpact pada teman-teman yang lain, saya suruh ya sudah pokoknya minggu ini sudah harus presentasi walaupun dia belum jalan. Itu saja untuk laporan, form, dan video sudah saya minta semuanya minggu ini biar harus sudah upload ke LMS. Itu saja dari saya, Dokter. Oke, iya. Terima kasih dokter Ratna. Nah, ini dokter. Oke, dokter Pratnya udah lengkap. SG3 tinggal sekali presentasi ya. Sama ya masih ST nih, pasti hemato. Saya nggak tahu ada jadwal hemato, dok. Maaf, dok. Saya ada ini sekarang. Oke, dokter dia nanti hubungi dokter Trisna masih ST ya, dok ya? Ya. Oke, nanti mungkin ini aja ya, Japri aja ya, masukkan untuk SGD-nya. Nanti saya masukkan ke laporan blok, supaya bisa saya sediakan buat BKD ya, untuk laporan blok peminya. Oke, mungkin dokter kalau ada yang bisa, sebentar saya matikan dulu recordnya sebentar.